menjelaskan tentang Harun Masiku kepada masyarakat, terutama kepada kadrun, terutama orang-orang yang komentar mengenai Harun Masiku ini kok susah ya, angel sekali ya telinganya ya. Dijelaskan berkali-kali juga tetap aja ngeyel aja gitu loh. Itu loh yang saya tuh salut sama kalian itu, telinganya tuh pada kesumpal semua. Harun Masiku mantan pilek dari Sulawesi, anggota Demokrat dulunya, kaki tangan SBY, anak emasnya SBY. Paham? Masih belum jelas juga, catat dong ya, itu Harun Masiku. Sekarang ini media sosial, semenjak kalian komen-komen tentang Harun Masiku ini, saya angkat bicara mulut saya jadi viral kembali kan, KPK tersentil kan, ya nggak? Novel Baswedan menyentil yang namanya Firly, ya Bapak Firly, itu saat ini didongkel ada apa? Nah memang betul saya bilang dia kaki tangan pemenangan serangan Fajar. Korupsinya kalian tahu enggak berapa miliar, berapa triliun yang namanya Harun Masiku? Enggak ada yang tahu kan totalnya. Kuncinya ada di Demokrat dulu, berapa triliun. Kalian harus tahu, Harun Masiku juga itu tim pemenangan SBY, ya kan? SBY bisa 2 periode karena adanya Harun Masiku, itu kenyataan, fakta. Juga dibela, dipertahankan suaranya di Mahkamah Agung pada saat 2014 oleh SBY. Baca dong ya datanya, jangan asal mangap aja. Banyak yang ini, banyak yang itu yang terlibat. Siapa orang yang pertama kali teriak? Yaitu bendaharanya Demokrat Arif, ya. Hilang tenggelamnya berita Harun Masiku ini setelah ada kasus besar-besaran di masalah Bilkis yang anggota Demokrat yang termuda, yang 24 tahun atau 25 tahun itu. Hilang begitu aja. Kalian tuh jangan ini, cerdaskanlah anak bangsa ini sejujur-jujurnya gitu loh ya. Jangan tebang pilih, hanya menuding-nuding PKI, PDI. Sebenarnya kalian tahu PKI itu siapa? Anggota PRRI itu kan pinjam tangan ke PKI. Ini dikelola siapa? Jernihkanlah anak bangsa Indonesia ini, bro. Ya, terus menerus senjata kalian Harun Masiku. Udah dijelasin berkali-kali, tetap aja tiara. Bagaimana ceritanya? Terus korupsi banyak PDI kemana? Giliran Demokrat kalian mingkem semua. Ya kan, Demokrat banyak. Nah yang terbaru, ya selama 5 tahun ini 7 kader yang namanya Golkar, kalian diam semua. Yang terbaru, ya kan, Aziz Samsudin, kasus suap, ya, masalah yang namanya Robin 47, orang Lampung, masalah KPK. Pemenangan apa itu? Pemenangan apa? Membela siapa? Masa bela korupsi? Ya, itulah. Orang-orang Golkar juga ada 7 orang ya, kader Demokrat. Beberapa tahun ini nggak ada yang bersuara, bro. Salah satu, ya kalian harus baca. Aziz Samsudin, kasus apa? Kasus suap sebagai hadiah memenangkan perkara yang namanya Robin 47. Kalau terus menerusan kita pilih Golkar, kalau terus menerusan kita pilih ante-ante Orba, semuanya bisa dibeli, dijual belikan, tukar guling hukum, bro. Itu dia. 7 kader yang namanya Golkar juga masih kesandung, semuanya nggak ada pemberitaan itu diangkat. Angkat bersama dong. Kemudian yang dari Nasdem hilang begitu aja, nggak kalian goreng, ya kan? Selalu senjatanya Harun Masiku, kemudian bawa agama, kemudian apalagi itu senjata. Itu senjata kalau yang selalu bawa etnis, yang selalu bawa agama ini kan cara-cara PRRI mengadu domba dulu di zamannya Bung Karno dulu. Ya, siapa? Salah satu ada anggota PRRI itu kan bapaknya Prabowo. Nah, kalau yang mau adu domba biar terjadi propaganda ini ya seperti ini, karena zaman sekarang ini zaman udah canggih, digital canggih, jejak digital itu ada ya.
Jadi nggak bisa lagi dibodohi seperti zamannya Soeharto kita. Ya ayolah, edukasi positif. Kita ini mencerdaskan anak bangsa, berguna ke seluruh Indonesia. Paham ya? Mengenai Harun Masiku tadi udah dicatat. Dicatat baik-baik dong biar nggak ditanya terus. Nyusup ke PDI ya. Baru 6 bulan nyusup ke PDI terus kabur. Yang tahu dia pulang pergi ke luar negeri ya Arif. Bendahara Demokrat, masalah Harun Masiku. Kenapa sih? Masih selalu aja itu senjatanya. Sekarang baleho-baleho keturunan DNA itu udah mulai dipasang lagi. Takbir, takbir. Modal takbir doang, takbir musiman jelang Pilpres. Duh, Gusti, mau sampai kapan Indonesia ini merdeka dijajah-jajahin sama keturunan-keturunan Bani DNA ini? Keturunan Bani PRRI ini yang kerjasama. Biar meletus lagi PKI gitu, dikambing hitamkan PKI ini PDI. Kemudian yang orang yang membantoi yang namanya Nazarudin Zulkarnain, saksi kasus BLBI, yang tahu titik terangnya didor, mingkem, nggak dianggap itu PKI. Menghilangkan nyawa seseorang, saksi-saksi EKTP didor, saksi-saksi yang namanya kasus BLBI didor. Ayo, saksi-saksi Jiwasraya hilang, saksi-saksi yang namanya kasus Asabri hilang, kasus-kasus yang namanya Hambalang juga hilang. Ini nggak dianggap PKI, anggap orang yang terbaik gitu. Duh, kapan sempurnanya pemikiran anak bangsa ini kalau begini terus? Tolonglah. Orang yang mempropaganda dianggap santun, ya diulamakan. Makanya saya bilang ya, orang yang pintar memprovokasi diulamakan, preman-preman diulamakan, dihabibkan, dicucu-nabikan pula. Ini jelang Pilpres ini segala jurus dipasang. Tapi sayangnya digital ini udah canggih, rakyat udah cerdas, anak bangsa udah banyak yang paham. Semakin banyak orang komen, semakin banyak orang membuat edukasi, tetangga sebelah itu akan terbongkar semua. Maka lahirlah 1000 orang tua agar mencabut Semeru beserta akar-akarnya. Ya semoga masih ada yang nyusul-nyusul, beri pembuktian fakta yang sebenarnya. Ya lah, ya ndak. Yang begini-ginian nggak perlu Bapak Jokowi yang jelasin, ya kan? Kita bersuara kenapa? Karena Jokowi masih menjabat seorang presiden. Kalian maki, kalian hina. Kami wajib membantah itu, kami melawan itu. Karena ada Sumpah Pemudanya. Bagi orang-orang yang menghina Indonesia, harus beringat pemuda Indonesia. Karena ada sumpahnya. Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi negara persatuan, yaitu negara Republik Indonesia ini. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi negara Republik Indonesia, negara Indonesia. Itu udah bersumpah pemuda-pemudanya. Kalau ada orang hilang ya, tidak mengangkat bicara tentang orang-orang yang menghina negaranya sendiri, membuat propaganda dengan cara bermedia di TikTok, di mana-mana itu ya, di YouTube dan lain-lain itu. Alangkah bodohnya Indonesia. Mana Sumpah Pemuda dulu ya, yang ngaku pemuda Pancasila lah, yang ngaku rumah Pancasila kesandung korupsi. Nah, soal korupsi tadi juga ya kan, ingat selama 5 tahun ini 7 kader Golkar juga kesandung ya. Dicari tahu dong, jangan diem aja. Halo, Nasdem 8,32 miliar. Ya. Paham itu Pak Joni? Terus BTS kan, itu kasus BTS. Nah, diangkat semua. Ya. Pak Jokowi nggak tebang pilih, mau itu PDI, mau siapa, tetap dikenakan hukum. Karena Bapak Jokowi justru mengesahkan undang-undang, bukan mendilet seperti Pak SBY 2012 lalu. Ya, undang-undang korupsi dihapus di mahkamah. Mahkamahnya aja kasus suap kan, ditangkap ya, Sudrajat Dimyati ya. Harus paham kalian ini, siapa dibalik itu semua.
Harus masiku lagi senjata.